paling saya suka dengan menjadi pegawai negeri. Dari banyak instansi yang dibuka ketika tes CPNS 2024 yang lalu, kenapa kamu pilih KPU? KPU itu punya prinsip kerja yang bersedia bekerja sepenuh waktu. Kalau misalnya di instansi lain ada jam kerja yang jelas, misalnya masuk pukul 8, kemudian selesai bekerja di pukul 17, KPU itu berbeda. So, tanggung jawab besar menurut saya ini dipilih atau terpilih menjadi keluarga KPU. Halo, selamat pagi teman pemilih. Selamat datang di podcast KPU Kota Sibolga. Yang di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota keluarga baru di KPU Kota Sibolga. Langsung aja sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita hari ini. Ada Denny Febriana Baban. Halo Den. Halo Kak Joyce, halo teman pemilih. Apa kabar Den? Kabar baik Kak Joyce, penuh sukacita di sini. Sehat ya? Sehat pastinya. Oke nih, teman pemilih, Denny ini adalah salah satu anggota keluarga baru di KPU Kota Sibolga. Boleh nggak Den diceritain gimana sih biografi seorang Denny? Oke, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Mm-mm. Kalau orang mau bilang biografi singkat lah. Nama saya itu Denny Febriana Baban, Mhm. lahir di tahun 99, Oke. mau 27 tahun sekarang ya. Dan saya itu SD-nya di kampung di SD 034780 Pangiringan, SMP 2 Parbuluan, terus SMA 1 Parbuluan, terus melanjut merantau dan kuliah di Universitas Sriwijaya di Palembang, Indralaya sih tepatnya. Dan saya itu anak pertama dari 4 bersaudara. Saya rasa cukup, Kak. Oke, Denny kuliah di Sriwijaya. Itu jurusan apa sih Den? Jurusannya jurusan ilmu hukum, fakultas hukum. Lebih ke konsentrasinya hukum pidana, Kak. Oke, hukum pidana ya. Denny adalah pendatang baru di Kota Sibolga. Kalau boleh tahu nih, Denny berasal dari mana sih? Itu lupa ya saya tadi ngasih tahu. Asal saya itu dari Kabupaten Deri. Orang-orang lebih kenalnya Sidikalang karena kopi Sidikalang mungkin ya. Dan tapi lebih tepatnya di Kecamatan Perbuluannya, Desa Perbuluan 5. Oke. Itu sih Kak, asal pastinya. Oh, berarti Denny berasal dari Sidikalang ya. Banyak yang beranggapan kalau Sidikalang itu kota yang dingin, yang mayoritas penduduknya itu bercocok tanam ya. Gimana sih peralihannya dari Denny yang dari kota yang udaranya dingin, kemudian masuk ke Sibolga yang terkenal dengan cuaca panasnya? Itu Kak, itu sebuah tantangan untuk saya ya ke Sibolga ini. Nah, sebelumnya saya kasih tahu, itu Kabupaten Dairi itu ada daerah panasnya, ada daerah dinginnya. Kebetulan saya sudah berbatasan dengan Kabupaten Samosir nih. Jadi sudah dapat cuaca yang dingin. Jadi sebuah tantangan untuk saya ke Sibolga mendapatkan udara yang panas. Tapi sebelumnya bisa saya untuk untuk beradaptasi lah. Karena sebelumnya kan saya juga sudah kuliah di Palembang, Universitas Sriwijaya yang 11-12 untuk suhu udaranya di Kota Sibolga ini. Jadi tidak suatu tantangan yang sulit sih untuk saya. Paling dari segi adat budaya, cara ngomong orang-orangnya yang menjadi tantangan, karena kita tahu Sibolga ini negeri berbilang kaum ya. Iya, benar-benar. Kalau saya lihat nggak ada mayoritas, nggak ada minoritas di sini. Jadi semua berbaur nih. Jadi karena itu saya harus belajar sedikit-sedikit lah bagaimana bahasa Sibolga. Paling enggak ya? Iya, paling enggak ngerti lah. Itu sih Kak tantangan paling beratnya. Oh, bahasanya aja. Iya. Tapi kalau sekarang selama jalan beberapa bulan udah mulai mengerti beberapa kalimat kali ya? Sedikit-sedikit bisa dibilang Kak. Oke. Coba satu kalimat Den. Ambo. Oh, itu kata ya. Itu ya. Oke. Nah, Denny itu udah berapa bulan di Sibolga? Ada masalah nggak sih dengan misalnya makanan, transportasi, atau mungkin kenyamanan tinggal di Kota Sibolga? Nah, kalau tentang masalah-masalah tersebut Kak, jujur pertama kali untuk ke Sibolga setelah pengumuman dari KPU pusat bahwa saya itu ditempatkan di Satuan Kerja KPU Kota Sibolga. Sedikit terkejut karena memang asli hanya pertama kali. Untung ada teman
untuk nawarin nyari kosan pertama. Jadi saya nyampe langsung ngekos. Mm-mm. Kalau dibilang tentang bagaimana transportasinya, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada, Mm-mm. saya rasa tidak terlalu buruk ya, Oke. karena memang persis seperti yang saya alami di perantauan di Palembang. Transportasinya masih banyak bentor, ada Mm-mm. angkutan umum, jadi memadai semua Kak. Tentang Oke. fasilitasnya, ya mungkin mall nggak ada, tapi ada kok Aido Mall dekat. Tidak di Jadi Plaza ya. asik-asik aja kalau saya bilang di Sibolga. Itu sih Kak. Ada untungnya juga nggak ada mall Dan. Jadi bisa saving money. Iya, apalagi 80% masih CPNS kan Kak. Oke. Oke deh. Nah, coba sebutkan 3 kata yang menggambarkan karakter seorang Denny. Saya bedah satu-satu nih, Oke deh. biar penonton, teman pemilih juga ngerti kenapa saya berani bilang begitu. Mm-mm. Saya itu orangnya percaya diri. Oke. Kenapa saya bilang percaya diri? Saya itu apapun yang dikasih tantangan ataupun apapun yang menjadi cobaan untuk saya itu dikasih tugas, ya saya jarang menolak Kak. Karena saya percaya dengan kemampuan saya dan saya lakukan hal-hal terbaik yang bisa saya lakukan itu sih Kak. Yang kedua tanggung jawab. Mm-mm. Saya orangnya menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab Kak. Ketika kita berani menerima sesuatu yang besar maupun kecil, kita harus berani untuk tanggung jawabnya. Oke. Itu yang paling saya junjung tinggi. Tugas misalnya ya. Iya. Mm-mm. Yang ketiga itu, saya itu sedikit berisi. Oke. Teman-teman kantor juga mengakui, bahkan teman-teman kuliah. Oke. Bisa dibilang paling terbalik sama orang tua yang pendiam. Saya itu sedikit berisi, ngoceh sana sini. Kalau dibilang ciri khas anak hukum, Oke. padahal sebenarnya Suka enggak. cuap-cuap. Iya, Oke. begitu Kak. Oke, jadi sebenarnya berisik itu nggak terlalu menggambarkan kenegatifan sebenarnya ya. Iya, Cuma mungkin agak gimana ya iya. gitu. Ngomong harus, mulut harus minta ngomong terus. Itu Kak, lebih tepatnya. Oke, itu sebenarnya kelebihan. Nah, kita anggap kelebihan aja ya deh ya. Iya, memang kelebihan Kak. Oke. Iya. Oke deh. Teman pemilih, Denny ini merupakan salah seorang teman CPNS yang ditempatkan di KPU Kota Sibolga. Ada nih pertanyaan menarik Dan. Dari banyak instansi yang dibuka ketika tes CPNS 2024 yang lalu, kenapa kamu pilih KPU? Apa kamu udah pernah cari tahu nggak sih seperti apa sih gambaran pekerjaan KPU atau mungkin hal-hal lain seputar KPU? Oke Kak, mungkin pertanyaannya saya balikkan lagi untuk Kak Joyce atau Mm-mm. penonton, kenapa nggak KPU gitu? Jadi kalau dibilang kenapa harus KPU, aku jawab kenapa nggak KPU juga kan? Karena KPU itu suatu lembaga yang besar, yang kalau dibilang itu pesta terbesar di Indonesia itu pesta demokrasinya itu melaksanakan pemilihan umum. Oke. Kita dikasih tanggung jawab besar, sebuah nama yang besar untuk mengawal suara-suara dari masyarakat sampai ke proses putusan siapa pemenangnya gitu. Oke. Lebih singkatnya gitu. Dan suatu tanggung jawab besar menurut saya ini dipilih atau terpilih menjadi keluarga KPU. Karena kita tahu satu suara dari masyarakat itu merupakan satu impian. Jadi ibarat kata nih, kita event organizer dari sebuah negara untuk melaksanakan pemilu. Perhelatan ya. Iya, perhelatan pemilu tersebut. Jadi saya rasa kenapa nggak KPU? Kenapa harus KPU? Kenapa juga nggak instansi lain? Saya lebih tertarik di KPU itu sendiri. Mm-mm. Dia itu kan instansi pusat, lembaga yang besar, sampai saat ini namanya masih cukup baik di kancah masyarakat umum maupun sampai ke atasan-atasan. Jadi saya rasa saya tertarik sih dengan proses yang ada di KPU. Oke. Boleh di-spill nggak Dan pekerjaan Denny dulu sebelum bergabung menjadi anggota keluarga KPU Kota Sibolga? Oke, nah Ini menarik Ini nih, karena langsung dibagusin sedikit- posisi duduknya sedikit ya. menarik nih, sedikit Oke. menarik. Jadi sebelumnya saya itu bekerja di perusahaan swasta di daerah ibu kota Jakarta, Mm-mm. tepatnya di Pantai Indah Kapuk. Saya itu bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang properti.
Oke. sebagai staff land acquisition, lebih tepatnya orang-orang umum tahu akuisisi lahan, Oke. bagaimana cara lahan itu untuk menjadi milik perusahaan, baik hak guna atau hak milik ya. Jadi di perusahaan lama itu saya adalah beberapa waktu mengalami sedikit Struggle mungkin ya. struggle-nya. Jadi saya mengalami perbedaan di ketika bekerja, walaupun baru 3 bulan di sini, Mm-mm. saya mengalami beberapa perbedaan di antara bekerja di swasta dengan di negeri, baik dari cara kerjanya yang lebih ketat lah saya bilang. Yang di swastanya nih. Iya, yang lebih Oke. ketat di swastanya. Dan kalau dibilang perbedaannya, salah satunya ini nih yang paling saya suka. Di swasta itu kita lebih cenderung kerja berdasarkan tanggung jawab sendiri, berdasarkan apa sih tugas individu kita, Mm-mm. kita harus tanggung jawabnya di situ. Enaknya di kerja di perusahaan di bagian negeri ini, Mm-mm. khususnya di KPU Kota Superga yang saya lihat ya, pekerjaan itu dibagi-bagi Kak. Jadi kalau misalnya satu kurang mampu, yang Mm-mm. lainnya ikut membantu. Oke, jadi Itu bekerja sih yang dalam tim paling, ya. iya, itu yang paling saya Oke. suka dengan menjadi pegawai negeri. Oke, tadi pertanyaannya kenapa dari sekian banyak instansi kemudian memilih KPU memilih KPU spesifiknya karena emang tertarik dengan soal kepemiluan. Iya. Tapi gimana dengan kan sudah terkenal nih Den, KPU itu punya prinsip kerja yang bersedia bekerja sepenuh waktu. Kalau misalnya di instansi lain ada jam kerja yang jelas, misalnya masuk pukul 8, kemudian selesai bekerja di pukul 17, KPU itu berbeda. Ada perbedaan waktu kerja yang signifikan, misalnya ketika masuk jam 8 kemudian harus pulang 23.59, atau mungkin membutuhkan waktu yang lebih dari itu. Menurut Denny itu bukan masalah yang besar nggak sih soal jam kerja untuk pekerjaan yang sekarang? Nah, mungkin kalau pertanyaannya seperti itu mungkin saya jawab seadanya aja ya Kak. Jadi ini saya belum pernah mengikuti yang namanya proses tahapan pemilihan itu, baru 3 bulan soalnya di sini. Yang saya tahu dan yang ada hanya saya dengar masih. Tapi menurut saya begini Kak, jam kerja itu kan itu bisa fleksibel. Kalau bisa dibilang pas tahapan nih pestanya, pas tahapan nih kerjanya keras-kerasan, pas tahapan nih kerjanya memang 24 jam bisa full non-stop kerja. Jadi menurut saya itu suatu bentuk tanggung jawab, suatu loyalitas kepada lembaga. Saya rasa dimanapun kerja, dimanapun ditempatkan, semua punya risiko masing-masing. Enggak semua itu Kak sesuai dengan aturan yang ada, karena kan ada aturan tertulis dan tidak tertulisnya Kak. Jadi saya bilang itu bentuk loyalitas sama lembaga yang memberikan kita nafkah, memberikan kita makan, itu sih Kak. Ada kondisi khusus ya. Iya, ada kondisi khususnya. Oke deh. Nah, teman pemilih, kita udah sampai di last minute ya untuk podcast kali ini. Sebelum kita tutup nih teman pemilih, kita mau minta Denny untuk closing statement. Mungkin dengan kata-kata bijak atau mungkin motivasi, Den. Silakan. Oke. Motivasi. Mungkin saya kurang cocok juga untuk memotivasi teman-teman, tapi ini sih Semangat kali ya. saya sebagai CPNS yang terpilih di antara beberapa ribu orang yang dikasih Tuhan rezeki untuk, dan juga dengan usaha sendiri untuk bisa bergabung di keluarga KPU. Bagi teman-teman yang lainnya yang tertarik nih untuk bekerja di pemerintahan ataupun tertarik di luar sana, sedikit tips untuk suksesnya, walaupun saya belum sukses ya, sedikit tips untuk majunya, tetap konsisten. Konsisten itu kunci utama untuk sebuah kesuksesan. Jangan pernah berubah-berubah, ataupun sebentar di sini nggak betah, sebentar di sana nggak betah. Tetap konsisten, karena dalam konsisten itu ada pembelajaran, ada suatu mesin waktu yang membawa kamu ke dalam kesuksesan tersebut. Itu sih. Jadi tetap konsisten ya. Oke, jadi apapun itu pekerjaan dan tantangannya, tetap konsisten untuk tujuan akhirnya, begitu ya. Oke deh teman pemilih, terima kasih untuk Denny yang udah bersedia hadir mengisi podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune terus di podcast KPU Kota Sibolga. Bye-bye.